Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Podcast Majalah Narwastu kembali menyapa para sahabat sekalian. Di kesempatan kali ini, kita akan kembali berbincang dengan pemimpin umum, pemimpin redaksi Majalah Narwastu, terkait dengan pengalamannya sebagai narasumber. 3 tahun yang lalu, beliau diundang oleh Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia atau yang lebih dikenal LPMI, yang banyak sekali menghasilkan kader-kader Kristen di berbagai bidang kehidupan. Dan lembaga ini merupakan lembaga pelayanan terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia. LPMI sendiri memiliki moto, mahasiswa hari ini, pemimpin hari esok. Di LPMI, beliau diundang sebanyak 2 kali sebagai narasumber. Pertama di diskusi tatap muka dan yang kedua diskusi melalui Zoom. Di sana, beliau sama-sama berbicara tentang pemanfaatan media sosial di era digital serta menggunakan media massa untuk melayani sesama. Kita akan membahas pengalaman tersebut dan kita juga langsung sapa saja pemimpin umum, pemimpin redaksi Majalah Narwastu yang juga merupakan lulusan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Shalom Bang Jonro. Shalom Timothy, salam sehat, salam bahagia untuk para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Ya, Bang, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Abang diundang sebanyak 2 kali di 3 tahun yang lalu di LPMI. Mungkin Abang bisa ceritakan apa yang melatar belakangi sehingga Abang bisa diundang sebagai narasumber di acara tersebut. Ya, terima kasih Timothy. Jadi ini sebenarnya pengalaman 3 tahun yang lalu, atau tepatnya pada 16 September 2021, saya diundang oleh Direktur Nasional Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Waktu itu Bapak Dr. Andus Pendeta Wim Wairata Magister Teologia. Waktu itu kami diskusi terbatas di gedung LPMI tentang bagaimana memanfaatkan media sosial untuk melayani, apakah itu melalui YouTube, Instagram, Facebook, maupun TikTok. Di situ kita sharing, berdiskusi terbatas ya. Seingat saya waktu itu sekitar 30-an orang lah. Dan di situ juga hadir sesepuh dari LPMI yang juga Ketua Dewan Pembina LPMI, Bapak Pendeta Dr. Nus Remas, yang kita kenal juga pemuka Gereja Aras Nasional, Ketua Majelis Pertimbangan PGLI, dan salah satu pembina Majalah Narwastu. Jadi di situ kita banyak berdiskusi tentang bagaimana peran dahsyat dari media sosial saat ini dalam melayani di tengah masyarakat kita. Karena sadar atau tidak sadar, ketika kita misalnya bangun pagi, kita sudah terbiasa membuka handphone. Ketika kita membuka handphone, yang kita lihat adalah biasanya media sosial. Dan media sosial ini, sadar atau tidak sadar, sudah membentuk perilaku, mindset banyak orang. Dan saat ini ada sebutan bahwa di sebuah negara demokrasi, bahwa eksekutif, legislatif, yudikatif, pers atau media, lalu yang kelima media sosial dan lembaga survei adalah hal-hal yang sangat mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Jadi munculnya media sosial ini sebenarnya di satu sisi adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, tapi di satu sisi Timothy, media sosial juga bisa menjadi hal-hal yang membuat masalah di tengah kehidupan masyarakat kita. Karena saat ini kalau kita melihat media sosial ya, begitu banyaknya pesan-pesan tanda petik, pesan-pesan sampah. Apakah itu hate speech, ujaran kebencian, berita hoax, kemudian ujaran-ujaran yang menyampaikan permusuhan kepada kelompok atau individu tertentu, apalagi menjelang pilkada serentak 2024 ini ya. Kita begitu melihat begitu ramainya pesan-pesan yang muncul di media sosial. Dan kita tahu menjelang Pilpres 2024 pada Februari 2024 yang lalu, begitu kita lihat laman-laman atau katakanlah akun-akun media sosial begitu ramai dengan pesan-pesan yang berkaitan dengan isu-isu politik. Nah, bagaimana kita memanfaatkan media sosial ini supaya isinya itu menginspirasi, positif, memotivasi, meneguhkan iman, dan memberikan nilai-nilai kehidupan kepada publik. Jangan kita manfaatkan media sosial ini menjadi alat
untuk mengadu domba atau memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi mari kita manfaatkan media sosial ini untuk kebaikan, termasuk dalam bidang pelayanan, ya. Bagaimana nilai-nilai Kristiani, pesan-pesan firman Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan bisa kita sampaikan melalui media sosial. Dan saya kira ini sebuah tantangan kepada para hamba Tuhan, kepada para pendeta, pada majelis gereja, para penginjil untuk memanfaatkan media sosial. Tentu di sini media sosial ini perlu dipakai dengan bijak, dengan berhikmat, juga dengan strategi khusus supaya media sosial ini tidak menyinggung agama atau pihak lain ketika kita menyampaikan pesan-pesan di sana. Begitu, Timothy. Kemudian apa yang Abang sampaikan di acara tersebut, baik tatap muka maupun lewat Zoom? Ya, ketika tatap muka, waktu itu sekitar 30-an orang yang ngikuti ya. Saya waktu itu banyak ditanya tentang bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan di akun media sosial kita ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Saya katakan begini, yang kita hadapi di media sosial ini tidak hanya satu agama ya, dari berbagai macam latar belakang ya. Misalnya katakanlah kita punya followers misalnya 5.000 ya. Kita jangan menganggap bahwa itu satu keyakinan dengan kita atau satu profesi dengan kita. Itu dari berbagai macam profesi. Jadi di sini juga perlu kita hikmat, kecerdasan, dan juga strategi dalam menyampaikan pesan-pesan. Intinya pesan-pesan yang kita sampaikan itu harus positif, ya, memotivasi, meneguhkan iman, dan mengarah pada persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan kita manfaatkan media sosial untuk memecah belah persatuan bangsa, karena ini akan menjadi bahaya yang sangat serius di tengah kehidupan kita sehari-hari. Begitu, Timothy. Oke, sebagai seorang jurnalis senior dan juga pemimpin redaksi, setelah diundang sebagai narasumber, apa sih Bang harapan Abang ke depannya bagi orang-orang yang bermedia sosial saat ini? Ya, Timothy, waktu saya juga menyampaikan sharing atau pencerahan atau pesan-pesan dalam memanfaatkan media sosial pada 16 September 2021 melalui tatap muka, kemudian melalui Zoom pada 23 September 2021. Nah, itu melalui Zoom paling banyak dari seluruh Indonesia. Seingat saya ada sekitar 300-an orang yang ikut. Waktu itu kita berangkat dari hal yang mendasar dulu ya. Kita dalam bermedia sosial ini jangan kita anggap ini ruang ekspresi yang tanpa kontrol. Harus tetap dikontrol ya. Kita sampaikan waktu itu ada Undang-Undang IT nomor 11 2008 yang mengontrol kita. Jadi hati-hati juga dalam menyampaikan pesan-pesan di media sosial. Jangan karena saking mudahnya kita memakai jari kita untuk menyampaikan pesan, apakah itu mengirim gambar, menyampaikan tulisan, kemudian mengirim suara, kita jadi kebablasan atau lost control dalam memanfaatkan media sosial. Tapi benar-benar kita perhatikan bahwa ada Undang-Undang IT nomor 11 2008 yang membatasi kita. Jadi sekali kita mencemarkan nama baik orang atau menyerang individu atau kelompok, ya, kita bisa dipidanakan atau dilaporkan ke polisi. Itu dalam media sosial. Kalau dalam media massa atau pers itu beda. Kalau misalnya ada katakanlah yang menyinggung perasaan orang atau pencemaran nama baik, itu biasanya dilaporkan ke Dewan Pers sebagai pembina dan pengawas dari jurnalis atau media massa. Jadi beda ini, media sosial dan media massa beda dalam hal memanfaatkannya. Itu saya sampaikan. Saya sampaikan juga di sana, Timothy, ya, kalau kita memanfaatkan media sosial, kita juga harus memperhatikan pesan-pesan yang kita sampaikan. Ya, kita harus pertimbangkan juga siapa followers yang ikut dalam akun misalnya Facebook kita. Ya, karena dari sisi agama, latar belakang profesi, latar belakang pendidikan itu tentu sangat berbeda. Jadi benar-benar kita harus bijak. Ya, kita harus berhikmat dalam memanfaatkan media sosial. Waktu itu saya sampaikan, LPMI ini adalah lembaga yang disegani, yang sudah mencetak banyak kader-kader Kristen di tengah republik ini.
Dan LPMI punya tagline, mahasiswa hari ini besok jadi pemimpin. Jadi para pemimpin pun harus terampil, harus cerdas, harus berhikmat dalam memanfaatkan media sosial. Sadar atau tidak sadar, media sosial ini sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Kita misalnya bangun pagi, kita lihat media sosial kita. Kita misalnya berada di tempat-tempat katakanlah lagi santai atau lagi makan siang, kita tidak bisa lepas dari media sosial. Karena itu mari manfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya, ya. Apalagi kita sebagai orang beriman, mari kita manfaatkan media sosial untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui media sosial kita ini nama Tuhan dimuliakan. Biarlah juga melalui media sosial kita ini persatuan, kesatuan di tengah bangsa ini, juga kerukunan dan kedamaian terus kita sampaikan ke banyak orang. Jadi jangan kita berikan kesempatan di akun media sosial kita hal-hal yang negatif, hate speech, ujaran kebencian, hal-hal yang bisa mengadu domba muncul di pesan-pesan media sosial kita. Demikian Timothy. Oke, baik Bang, terima kasih atas perbincangannya tentang media sosial yang memang sangat berdampak sekali di dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai seorang Kristiani, pengikut Tuhan Yesus, kita juga diajarkan untuk menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Demikianlah podcast yang bisa kami tayangkan pada hari ini. Kami juga mengingatkan kepada para sahabat Narwastu, jika sahabat tertarik dengan channel dan informasi yang kami tampilkan melalui podcast Majalah Narwastu ini, sahabat bisa like, mensubscribe, dan men-share seluruh video-video yang kami tayangkan. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam kasih Narwastu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Tuhan memberkati kita semua.